You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 pokok pembahasan mengenai manajemen strategi. Yang pertama, pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar manajemen strategi. Definisi manajemen strategi menurut para ahli. Di sini saya mengambil 2 para ahli yaitu Belen dan Hanger. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Yang berikut itu manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi di sini ada 4, yaitu yang pertama memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi organisasi, yang kedua membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan, yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, dan yang keempat membantu memenangkan persaingan bisnis. Yang berikut kita masuk ke tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mencapai keunggulan kompetitif, yang kedua meningkatkan kinerja organisasi, yang ketiga menjamin keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Adapun beberapa tahapan manajemen strategi, yaitu yang pertama perumusaan strategi, yaitu menentukan visi, misi, tujuan dan strategi. Yang kedua implementasi strategi. Implementasi strategi yaitu melaksanakan strategi yang telah dirumuskan, dan yang ketiga evaluasi strategi atau menilai keberhasilan strategi dan melakukan perbaikan. Pengambilan keputusan strategi. Keputusan strategi biasanya dilakukan oleh manajemen puncak dan berhubungan dengan arah jangka panjang organisasi, seperti ekspansi usaha, inovasi produk, atau masuk ke pasar baru. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal, analisis yang melihat kondisi di dalam perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Faktor internal yaitu yang pertama kualitas sumber daya manusia, yang kedua keuangan perusahaan, yang ketiga teknologi yang digunakan, keempat sistem manajemen, dan yang kelima reputasi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal, analisis yang melihat faktor dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang berikut contoh faktor eksternal. Contoh faktor eksternal yang pertama persaingan bisnis, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga perkembangan teknologi, keempat kebijakan pemerintah, dan 5 perubahan selera konsumen. Baik, kita masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu konsep analisis SWOT. SWOT adalah metode analisis untuk mengetahui kondisi perusahaan melalui 4 faktor. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, meliputi keunggulan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua weakness atau kelemahan, yaitu kekurangan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga opportunities atau peluang, itu kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat threats atau ancaman, itu mencakup risiko atau tantangan dari luar. Pun beberapa manfaat SWOT. Yang pertama, membantu perusahaan memahami posisi bisnisnya. Yang kedua, menjadi dasar dalam menentukan strategi yang tepat. Yang ketiga, membantu memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengurangi kelemahan dan ancaman. Kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu perbedaan strategi korporasi, bisnis, dan fungsional. Oke, yang pertama, strategi korporasi. Strategi tingkat tertinggi yang berkaitan dengan arah keseluruhan perusahaan. Contohnya seperti perusahaan membuka cabang baru atau melakukan diversifikasi usaha. Yang kedua, strategi bisnis. Strategi yang fokus pada bagian perusahaan bersaing di pasar. Contohnya seperti strategi harga murah, kualitas produk tinggi, atau pelayanan terbaik. Yang ketiga, strategi fungsional. Strategi yang dilakukan pada masing-masing bagian perusahaan. Contohnya seperti strategi pemasaran, strategi produksi, strategi keuangan, dan strategi sumber daya manusia. Berapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi? Yaitu yang pertama, kepemimpinan yang baik, yang kedua, struktur organisasi yang jelas, yang ketiga, sumber daya manusia yang kompeten, yang keempat, komunikasi yang efektif, yang kelima, budaya organisasi yang mendukung, dan yang keenam, pengawasan dan evaluasi yang baik. Pembahasan yang berikut yaitu peran kepemimpinan dalam manajemen strategi.
Kepemimpinan memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan strategi perusahaan. Peran pemimpin antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan visi dan arah perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, memotivasi karyawan. Yang keempat, mengkoordinasikan kerja tim. Dan yang kelima, mengawasi pelaksanaan strategi. Pemimpin yang baik mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu contoh kasus permasalahan dalam kewirausahaan. Baik, contoh kasus di sini saya ambil yaitu sebuah usaha kecil menjual puding secara online, tetapi penjualan menurun karena banyak pesaing dan promosi kurang menarik. Pun beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, strategi penjualan. Strategi penjualan mencakup yang pertama, pembuatan promosi di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, memberikan diskon atau paket promo, dan yang ketiga, menyediakan variasi dan rasa baru. Dua, yaitu strategi SDM atau sumber daya manusia. Strategi SDM yaitu mencakup melatih karyawan agar lebih kreatif dalam membuat produk, dan yang kedua, membagi tugas kerja dengan jelas. Ketiga, yaitu strategi keuangan. Strategi keuangan mencakup yang pertama, mengatur pengeluaran bahan baku dengan lebih efisien. Yang kedua, membuat pencatatan keuangan yang rapi, dan yang ketiga, mengalokasikan dana untuk promosi. Sekian video saya. Thank you for watching.